2 truk berisi bawang dan pakaian bekas selundupan diamankan. 2 pejabat Pemprov Lampung terlibat kasus suap makelar proyek. Bawaslu identifikasi potensi kecurangan Pilgub. Saudara, saksikan Kompas News Bangka Belitung selengkapnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Belitung selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya Mita Janiharti. Inilah Kompas News Bangka Belitung selengkapnya. Saudara, 2 truk bermuatan bawang merah dan pakaian bekas selundupan diamankan di Medan, Sumatera Utara. Diduga barang selundupan asal Malaysia ini masuk ke Indonesia melalui jalur perairan ilegal. 2 truk bermuatan 6 ton bawang merah dan puluhan bal pakaian bekas yang diduga berasal dari Malaysia ini diamankan di Jalan Lintas Medan, Aceh. Setelah pihak kepolisian menerima adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai muatan kedua truk ini. Bawang dan pakaian bekas ini diduga kuat masuk ke Indonesia melalui jalur perairan, memanfaatkan dermaga-dermaga ilegal yang tersebar di sepanjang Pulau Sumatera yang memang berseberangan langsung dengan Malaysia. Walau sudah mengamankan 2 truk dengan muatan ilegal, namun saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Sopir dan kernet sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Nanti kita akan semaksimal mungkin untuk mengungkap ya kepada siapa ini diserahkan, tapi tetap kita koordinasikan dengan bea cukai, nanti akan kita limpahkan kalau memang itu berkaitan undang-undang bea cukai, nanti harus kita serahkan barang bukti ini ke bea cukai. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian akan menyerahkan seluruh barang bukti ini ke pihak Bea dan Cukai Sumatera Utara guna dilakukan proses pemusnahan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polda Lampung usut kasus 2 pejabat di pemerintah Provinsi Lampung dalam kasus suap proyek-proyek pembangunan di wilayah Lampung. Setelah sebelumnya terungkap video dan manuskrip kasus makelar proyek diduga melibatkan 2 pejabat Pemprov Lampung, Farizal Badri Zaini dan Joko Purhartono. Farizal yang merupakan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung dilaporkan Joko yang merupakan Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Bakorlu Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Keduanya kini sudah dicopot sebagai pegawai negeri sipil sejak akhir Agustus lalu. Joko melaporkan Farizal atas dugaan penipuan dan penggelapan sejumlah uang setoran proyek milik sejumlah rekanan sebesar 14 miliar rupiah. Saat ini Polda Lampung tengah mendalami kasus tersebut. Abang siap kalau melaporkan hari ini juga harus diperiksa sebagai pelapor, ya, akan dikembangkan oleh pihak penyidik dan saksi-saksi juga harus dipanggil semua itu. Jadi Joko ini bersedia membuka semua ini, Bang, ya? Ya kan dia apa adanya ceritakan. Ya. Bang, kalau pemanggilan istri dan anaknya terkait apa, Bang? Ya, istri anaknya mungkin terkait masalah penyetoran dana, ya. Saksi, Bang, yang memberikan uang itu. Ya. Sebelumnya, Farizal mencantum nama Gubernur Lampung Ridho Fichardo, namun Gubernur Lampung menyangkalnya. Sejauh ini, Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Tim penyidik juga memeriksa beberapa dokumen dan dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan penyitaan. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung. Hujan dan angin kencang yang melanda kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara mengakibatkan puluhan rumah di 3 desa Kecamatan Hamparan Perak rusak. 25 diantaranya rusak berat. Beginilah sejumlah rumah warga di Desa Kesemek, Dusun 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang rusak dihantam angin puting beliung. Sejumlah atap rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu dan rumbia terbang di bawah angin. Sejumlah rumah yang terbuat dari kayu pun ikut rubuh dan terbawa angin.
Sedikitnya 33 rumah di 3 desa di Kecamatan Hamparan Perak, seperti di Desa Kesemek, Desa Hamparan Perak, dan Desa Kelambir 5 rusak. 25 di antaranya rusak parah, tertimpa pohon. Selain itu, sejumlah warga pun terpaksa dilarikan ke puskesmas setempat karena mengalami luka ringan akibat tertimpa bahan bangunan yang ambruk diterjang angin puting beliung. Orang ini udah mau tidur, anak-anak sama istri gitu. Tiba-tiba angin kencang, atapnya terangkat, langsung jatuh pelan dia gitu, jatuh tumbangnya. Jadi rubuh total ya Pak? Iya, rubuh total. Anak-anak sempat keluar dari sini. Nah, mamanya ngambil HP sama dompet di situ. Timpa broti sininya itu mereng, agak mereng. Hingga saat ini, warga masih bergotong royong mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka dan membersihkan sisa-sisa bangunan rumah yang masih bisa diperbaiki. Menurut keterangan warga, kejadian tersebut bermula saat hujan melanda kawasan dan angin pun mengangkat sebagian atap rumah warga. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengidentifikasi sejumlah potensi kecurangan yang bisa saja terjadi selama proses pemilihan gubernur. Partisipasi masyarakat pun sangat diharapkan untuk memberi informasi bila mana terjadi pelanggaran atau aktivitas yang mencurigakan. Identifikasi yang dilakukan Bawaslu sebagian besar berasal dari hasil temuan-temuan kesalahan saat Pilkada 2015 lalu. Kesalahan yang ditemukan diantaranya terjadi pada penyusunan daftar pemilih, penyebaran undangan pemilih, serta pemasangan stiker terhadap rumah yang telah diverifikasi faktual. Sementara potensi KTP ganda muncul pada masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan kabupaten kota. Bawaslu dan KPU diharapkan saling terbuka agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam setiap tahapan bisa langsung diperbaiki dan tidak terjadi pada Pilkada Kepulauan Bangka Belitung. Penutupan tadi agar Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota, kalau bekerja, andalkanlah kerja bersama. Libatkan masyarakat. Semakin Anda libatkan masyarakat, sisi akuntabilitasnya terjamin. Transparansinya karena bagus. Itu pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya KPU. Pilkada Gubernur Bangka Belitung masuk dalam daftar pilkada serentak sebanyak 17 provinsi se-Indonesia. Pilkada saat ini telah masuk masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dengan syarat minimal dukungan sebanyak 9 kursi DPRD. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara tetap saksikan Kompas News Bangka Belitung selengkapnya usai jeda berikut ini.